dewan yang sangat dekat dengan masyarakat ya Abah Eko ya. Karena memang itu juga salah satu target untuk mengubah perekonomian yang ada di desa tersebut dengan sektor-sektor wisata yang ada saat ini. Kan tinggal mengembangkan saja kan seperti itu. Agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman AB TV, selamat datang di ABin TV Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama saya Mareta. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi sering luput dari perhatian, yaitu program pembangunan desa di Jawa Timur. Dan sudah hadir bareng kita di sini salah satu tokoh DPRD Jawa Timur Komisi A, ada Bapak Eko Wahyudi, SHMH. Beliau ini sering disebut sebagai Abah Eko karena lebih akrab memanggilnya seperti itu, nggih? Ya, mungkin aja. Bagaimana kabarnya, Mbak Eko? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah baik, Abah Eko. Yang saya ketahui ini kegiatan Abah Eko kan itu sangat padat ya, Abah Eko ya. Yeah. Selain jadi dewan juga, Abah Eko juga punya bisnis di bidang properti, nggih. Itu bagaimana ya, Abah Eko, cara mengatur waktunya? Ya, kalau kita kan juga punya agenda ya. Jadi punya kegiatan yang terencana. Paling tidak kalau kita urusan bisnis, ya kita juga punya tim. Kalau kita bicara urusan tugas saya sebagai anggota dewan, saya juga punya staf, ada staf ya yang bisa membantu saya, mendampingi saya, tenaga ahli kedewanan. Jadi yang beliau yang mendampingi saya, yang mengawal saya, artinya disitulah saya bisa membagi tugas-tugas saya. Oke, baik. Dan untuk pembagian waktunya juga adil ya, Abah ya? Ya, kita yang penting punya tanggung jawab aja lah. Kita artinya kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas pokok saya sebagai anggota dewan. Jadi menurut saya kalau kita bicara usaha ya itu ya sampingan. Artinya ya kita usaha iya, tugas utama adalah menjalankan amanah menjadi wakil rakyat. Itu yang utama. Baik, itu betul sekali ya, Mbak Eko. Usahanya jalan, tetapi tugas-tugasnya tidak terlupakan, tetap terlaksanakan, Mbak Eko. Nah, Mbak Eko, saya mau bertanya nih, kan tugas dewan tuh ada 3 ya yang saya ketahui ya. Mulai dari pengawasan, ada legislasi, dan juga ada anggaran. Nah, langkah-langkah apa nih yang Abah Eko pernah lakukan dari 3 tugas dewan tersebut? Dan tentunya saya selaku anggota Komisi A, kalau kita bicara pengawasan, kita juga banyak mitra ya. Dan disitulah fungsi pengawasan kita untuk mengawasi bagaimana mitra kita ini bekerja dengan baik. Jadi bekerja sesuai dengan realnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi paling tidak mereka itu sudah bekerja dengan benar melayani masyarakat, karena bagaimanapun mereka para OPD yang ada yang bermitra dengan Komisi A, yang dimana mereka membantu tugas-tugasnya gubernur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Itu di sisi fungsi pengawasan. Kalau kita bicara penganggaran, kita kan juga punya fungsi anggaran itu ya. Jadi kalau kita bicara anggaran, kita bagaimana kita bisa bersinergi apa yang menjadi kebutuhan pemerintah, dalam hal ini gubernur dan SKPD terkait yang bermitra dengan Komisi A. Disitulah kita sinkronkan apa yang menjadi kebutuhan sehingga apa yang diharapkan masyarakat itu bisa diwujudkan. Oke, baik. Berarti anggota dewan itu menurut Abah sendiri harus mempunyai hubungan yang sangat erat dan mungkin akrab gitu ya, Abah ya, dengan dewan-dewan lainnya dan dengan aparat-aparat lainnya, betul? Ya, tentunya kita dengan semuanya, bukan hanya dengan aparat ataupun pejabat ya, kita harus dekat dengan semuanya, artinya seperti itu.
Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan juga terkait langkah-langkah yang pernah Abah lakukan dari 3 tugas dewan. Yang pertama ada pengawasan dan Iya. juga legislasi dan anggaran juga. Nah, Abah, ini aku mau tanya, ini kita agak keluar dulu dari tema kita hari ini ya, Abah ya. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Pengalaman seru ketika Abah jadi dewan, apa tuh? Pengalaman yang Pengalaman seru. ketika kita jadi anggota dewan ya. Pengalaman yang seru itu kita dihadapkan banyak problem ya. Problem ya, artinya yang dibenturkan dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara individu. Sebetulnya kan kita kan nggak tugas kita ini kan secara pemerintahan sudah jelas tadi kan diatur ada 3 tugas kita. Tapi kadang ya masyarakat kita ini ya terutamanya ya banyak orang-orang yang dekat dengan saya, jadi yang sudah kenal banget dengan saya. Kadang ya ini ada urusan persoalan kecil ada. Jadi kadang ya Pak Eko jelok tolong ya, Pak Eko jelok tolong kan seperti itu. Jadi kadang hal-hal yang kecil sepele itu kadang ya itu ditumpahkan ke anggota dewan kadang. Gitu. Kadang sampai saya pusing. Kok mosok ya anggota dewan kon ngurusi hal-hal yang kecil-kecil gitu. Kan itu. Sebetulnya kalau kayak gitu itu kepentingan yang pribadi yang sifatnya. Tapi ya gimana lagi? Kita memang itu tadi kita harus dekat dengan mereka siapapun. Yang penting kita ini tidak melanggar sebuah aturan yang ada. Itu aja yang penting. Oke, baik. Ternyata masyarakat di wilayahnya Abah Eko ini sendiri merasa sangat begitu dekat ya. Padahal masalah-masalah yang pribadi, tapi ceritanya malah ke Abah Eko. Jadi hal kecil apapun kadang cerita gitu loh. Jadi sambat, ya banyaklah persoalan-persoalan. Itu kan memang kan karakter masyarakat itu kan nggak sama loh. Karakter itu kan beda. Jadi saya sebagai anggota dewan ya, saya dihadapkan dengan banyaknya masyarakat dan di situ memang berbeda karakter kan. Jadi ya disitulah saya harus memahami apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Saya harus pahami betul kan seperti itu. Baik, betul. Berarti pengalamannya yang lucu-lucu seperti itu sudah banyak sekali ya, Abah Eko ya? Ya banyak sekali. Saya sudah 15 tahun lebih ya jadi anggota dewan, tentunya banyaklah pengalaman-pengalaman yang lucu-lucu itu banyak lah. Tapi saya itu semuanya saya anggap enteng aja. Karena bagaimanapun kita memang harus memberikan pelayanan yang terbaik walaupun itu sebetulnya bukan sebagai tugas kita sebagai anggota dewan ya. Yang penting saya tetap berkomitmen dekat dengan mereka, itu aja. Oke, baik Abah Eko. Jadi dari tadi kita udah tanya tentang pengalaman seru ketika Abah Eko menjadi dewan. Dan juga bisa dibilang Abah Eko ini dewan yang sangat dekat dengan masyarakat ya Abah Eko ya. Apa Abah Eko sendiri punya beberapa waktu untuk menyisihkan ngobrol bareng masyarakat gitu? Tentunya kita harus berupaya dan berusaha harus ketemu dengan mereka, di mana kan kita ada kegiatan-kegiatan, kita ketemu masyarakat kan itu ada. Jadi kapan waktunya? Ya mungkin pada saat hari libur kan seperti itu. Dan juga ada namanya reses. Jadi kalau anggota dewan itu akan ada reses. Jadi reses itu 1 tahun 3 kali. Di situ mungkinlah kesempatan kita untuk ketemu masyarakat. Jadi itu yang sifatnya formal. Kalau kita sifatnya non formal, mungkin di hari-hari libur kan kita juga bisa pulang ke daerah pemilihan untuk ketemu mereka, untuk bertemu kepada siapapun yang ingin ketemu saya, berhadapan dengan mereka. Ya bersendahgurau, ngopi bareng. Kita juga ada namanya ngopi bareng Abah Eko. Kita sering kita lakukan itu. Jadi kita ada agenda ngopi bareng pada saat kita ada kegiatan-kegiatan santai, ada waktu luang kita agendakan kita ngopi bareng Abah Eko. Jadi kita datang ke warung-warung kopi. Paling tidak mereka kenal dengan saya. Walaupun mereka nggak milih Pak Eko, tapi mereka kenal dengan saya kan gitu. Iya, kan betul gitu. sekali. Oh, jadi Abah Eko tuh bukan pernah ya, bisa dibilang sering mengagendakan ngopi bareng sama Abah Eko gitu. Dan untuk antusias warga sendiri bagaimana? Nah, kalau kita bicara antusias ya kita nggak pernah bicara siapapun yang datang ya sudah ngopi bareng bersama-sama gitu. Kita nggak, kadang banyak full kan gitu kadang artinya di situ pasti rame banget lah kan, pasti seperti itu. Jadi kita
sering lah agenda-agenda seperti itu sering. Kita turun untuk ngopi bareng itu sering kita agendakan seperti itu. Oh oke ya Abah Eko. Jadi aku mau tanya nih ya. Ya. Saya juga ingin bertanya terkait kesibukan Abah Eko, kan ini jadwalnya sangat padat ya Abah Eko ya, dan sering juga ada kunjungan-kunjungan ke desa-desa. Nah itu apa Abah Eko pernah ada hambatan atau dari Abah Eko mungkin kecapean atau bagaimana, ada? Kalau kita bicara kecapean ya pasti ada lah. Namanya juga manusia, kan pasti. Cuma bagaimanapun kita juga menjalankan tugas. Kita harus amanah. Kan tugas yang kita embankan sangat berat ya. Kita harus betul-betul amanah menjalankan tugas itu. Jadi sesulit apapun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugas ini dengan baik. Itu aja. Apa setiap Abah Eko ketemu masyarakat itu menjadi obat telahnya Abah Eko? Bisa dibilang seperti itu apa tidak? Ya, kadang juga bisa, kadang juga ya namanya itu tadi, kita ketemu masyarakat itu kan karakternya kan banyak, berbeda-beda. Jadi kadang ya ada yang menyenangkan, kadang juga ada yang membuat kesel, tapi bagaimana lagi, ini juga masyarakat kita kan, masyarakat Jawa Timur yang harus kita layani dengan baik, kan seperti itu. Ya, baik, betul sekali ya Abah Eko. Itu bisa dibilang Abah Eko secapek-capeknya Abah Eko tetap melayani masyarakat dengan baik, mendengarkan aspirasi-aspirasi, mulai dari yang lucu atau mungkin kurang masuk akal buat Abah Eko gitu ya Abah ya. Nah Abah Eko, yang saya ketahui desa adalah ujung tombak pembangunan daerah. Ketika desa kuat, maka daerah dan negara akan jadi kokoh. Komisi A DPRD Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam memperkuat pemerintah desa, juga sebagai pilar utama membangun berbasis wilayah. Jadi, Abah Eko bisa menjelaskan kepada kami apa saja program-program prioritas atau unggulan Komisi A saat ini yang secara khusus diarahkan untuk menguatkan desa-desa di Jawa Timur. Jadi kalau kita bicara program, kan tugas kita tadi kan udah ada jelas kan tadi ya. Kita disebutkan tadi kan sudah jelas. Fungsi kita hanya dalam fungsi pengawasannya. Jadi paling tidak kalau kita ingin membuat desa ini bagus dan menjadi kuat, kita bicara sisi pengawasan juga di sisi anggaran kan gitu. Jadi karena bagaimanapun desa ini kan mengelola anggaran yang 1M lebih ya, dan namanya dana desa itu ya. Jadi kita disitulah kita hadir untuk melakukan pengawasan bagaimana anggaran ini tepat sasaran dan digunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Disitulah Komisi A hadir untuk pengawasan bagaimana program ini bisa berjalan. Di situ kita pasti kita berpikir yang positif, bagaimana desa membuat program yang memang betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat desa setempat. Oke, jadi program-program yang ada untuk desa tuh sangat banyak dan benar-benar pemerintah memikirkan program-program tersebut ya, Bah ya. Dan mungkin peran Komisi A terhadap pengawalan program pembangunan desa di Jawa Timur. Bisa dijelaskan, Abah? Gimana? Peran Komisi A DPRD Jawa Timur dalam pengawal program pembangunan desa di Jawa Timur. Kita itu tadi, kalau kita bicara pengawalan ya, kita akan selalu melakukan kegiatan berkunjung-kunjung kita mengunjungi desa-desa, kita memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai tepat sasaran atau belum. Jadi kita datangi desa-desa tersebut di mana kita berikan masukan kalau memang butuh program yang memang harus yang tidak bisa tercover oleh dana desa, kita juga bisa di provinsi itu ada namanya bantuan keuangan desa. Nah, di situ kalau di mana kita juga bisa dalam kunjungan kita kalau memang desa itu ini dananya kurang misalkan dan di situ memang betul-betul dibutuhkan. Nah, disitulah nanti kan ada namanya reses. Jadi ada anggota dewan dari DPR provinsi yang mewakili dapilnya bisa mengusulkan ini dana desa ini memang betul-betul untuk membangun membangun desanya butuh anggaran tambahan. Nah,
kita sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi, kita bisa mengucurkan membantu dana melalui bantuan keuangan desa. Kita bisa bantu itu, kan seperti itu. Oke, berarti Abah Eko ini mengusulkan setelah warga bisa dibilang mengapresiasi atau menceritakan kebutuhannya seperti ini, Abah, kebutuhannya seperti ini di desa kami. Jadi Abah Eko sebagai dewan mengusulkan ke pemerintah seperti itu? Ya, jadi kita ada namanya serap aspirasi. Jadi kita namanya serap aspirasi itu kan kita sampaikan nanti pada saat proses penganggaran. Jadi desa A ini lagi membutuhkan anggaran untuk membangun peningkatan SDM misalkan, untuk pelatihan, untuk kegiatan-kegiatan untuk pembangunan infrastruktur desa yang memang belum tercover oleh dana desa. Disitulah bantuan keuangan desa nanti kita ajukan anggaran itu sehingga pemerintah provinsi bisa hadir di situ. Oke, dan tentunya Abah Eko sendiri sebagai dewan juga mengawal agar dana tersebut diterima oleh masyarakat ya. Ya, semuanya kita berharap dan program-program baik dana desa maupun bantuan keuangan desa yang ada saat ini ya kita berharap itu betul-betul memang tersentuh dan memang dinikmati oleh masyarakat. Harapan kita seperti itu, dan makanya kita nggak pernah bosan, kita nggak pernah merasa capek ya. Kita selalu melakukan pemantauan, baik pengawasan itu agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar, kan seperti itu. Apalagi sekarang kan pemerintah pusat ya saat ini kan lagi gencar-gencarnya, jadi untuk meningkatkan roda perekonomian itu berputar di desa. Jadi, ini kita memang harus dukung betul. Desa harus proaktif mendukung program-program ini. Jadi jangan sampai programnya Pak Prabowo Subianto selaku presiden kita ini jangan sampai mandek ya. Kalau tanpa dukungan desa, ya nanti kan tidak bisa berjalan. Padahal tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Jadi perekonomian berputar di desa. Kan harapannya kan seperti itu. Oke, jadi harapan para dewan dan pemerintah untuk perekonomian itu tetap berputar di desa ya. Itu bukan hanya harapan anggota dewan ya. Jadi itu memang salah satu program presiden kita Bapak Prabowo itu dalam untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa. Jadi peningkatan perekonomian di desa ini betul-betul berjalan dengan baik. Karena itu kan banyak dengan rencana pembuatan koperasi Desa Merah Putih itu nanti di situ ada namanya klinik ya, itu harus dibuat desa. Terus ada namanya apotik juga harus dibuat di desa. Ada namanya pergudangan, ada namanya simpan pinjam. Nah di situ itu berapa modal yang dibutuhkan. Nah disitulah masyarakat nanti akan yang menikmati di situ, kan seperti itu. Oke, dengan banyaknya program yang didapatkan oleh masyarakat yang ada di desa, apakah itu bisa menjadikan bahwa desa itu menjadi desa yang mandiri? Dalam hal ini kan pemerintah kan ada beberapa penilaian ya. Jadi ada beberapa tahapan ya. Desa itu banyak kalau dibilang desa itu targetnya memang desa mandiri kan. Karena nanti dengan desa mandiri, paling tidak mereka bisa berusaha dengan apa yang ada di desa tersebut, bagaimana untuk menghidupi perekonomian yang ada. Itu targetnya itu, untuk menuju desa mandiri itu kan. Seperti itu, targetnya itu aja, kan seperti itu targetnya. Oke, kalau targetnya seperti itu, mungkin Abah bisa menjelaskan terkait indikator apa yang desa itu, indikator apa saja yang desa bisa dikatakan menjadi desa mandiri? Kalau kita bicara indikator, jadi paling tidak desa itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kan seperti itu, minimal seperti itu. Jadi paling tidak bisa mengelola apa yang menjadi sumber ekonomi di situ, yang sehingga untuk bisa menjadikan sebuah namanya PAD desa. Ya, nah disitulah dikelola bagaimana ada PAD desa sehingga untuk menuju kemakmuran masyarakat desa tersebut. Jadi
akan menuju desa mandiri tersebut, kan seperti itu. Bagaimana desa bisa melakukan itu untuk menuju desa mandiri tersebut, kan seperti itu. Oke, baik Abah. Nah, lanjutnya saya mau bertanya tentang potensi wilayah. Nah, untuk di potensi wilayah di Jawa Timur itu kan sangat banyak sekali ya, Abah ya. Betul. Mungkin mulai dari pertaniannya, ada juga potensi wisata gitu, dan masih banyak lagi. Nah, keinginan Dewan di Komisi A sendiri untuk memaksimalkan potensi itu seperti apa? Kita selaku anggota Dewan dan kita berharap ya, kita maksimal ya desa itu dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Jadi kalau kita bicara saat ini ya, swasembada pangan, pemerintah mentargetkan pertanian. Jadi tidak ada istilahnya bakul-bakul apa-apa itu ya namanya ya. Jadi istilahnya kan seperti itu ya namanya. Jadi sekarang petani itu sudah bisa menjual langsung ke Bulog. Jadi harga gabah saat ini sudah ditargetkan minimal 6.500. Artinya petani di situ sudah dibuat senang dengan target apa yang menjadi programnya pemerintah pusat saat ini, karena memang itu tadi targetnya masyarakat bahagia dengan perubahan ekonomi yang lebih bagus, kan seperti itu. Jadi tidak akan kita mempersulit masyarakat dengan segala hal yang sifatnya itu tadi mempersulit untuk meningkatkan ekonomi tersebut. Karena itu mudah-mudah banget lah sekarang ini, gitu loh. Artinya kita berharap ya masyarakat itu juga betul-betul bisa ngerti juga kan, untuk meningkatkan ekonomi itu kan memang kadang kan ada aturan-aturan, tapi kadang masyarakat juga nggak tahu kan, seperti itu. Oke, baik, karena potensi wilayah di Jawa Timur itu sangat banyak, dan juga pemerintah memberikan program-program di setiap potensi-potensi wilayah tersebut. Seperti contohnya tadi ada di bidang pertanian. Kalau untuk di bidang wisata mungkin Abah? Mungkin itu tergantung RPJMD kita ya. Jadi kalau saya berharap, saya yakin ya semua pemerintah daerah baik di kabupaten maupun pemerintah provinsi itu pasti mentargetkan. Kalau di Banyuwangi itu ada namanya desa wisata ya. Jadi wisata apa kan seperti itu. Sekarang juga di Lumajang juga lagi mentargetkan beberapa desa wisata kan lagi seperti itu. Karena memang itu juga salah satu target untuk mengubah perekonomian yang ada di desa tersebut dengan sektor-sektor wisata yang ada saat ini. Kan tinggal mengembangkan saja kan seperti itu. Ya, betul sekali Abah. Pengalaman saya sendiri, saya pernah melihat beberapa wisata di Lumajang yang sangat-sangat membuat perekonomian masyarakat di sekelilingnya itu maju, Abah. Ya, tentunya kan itu juga membantu. Artinya juga mensupport mereka kan. Jadi di sekeliling mereka itu di mana ada wisata. Tapi kalau pemerintah nggak hadir, ya susah juga. Jadi dengan ada sektor di desa di situ, desa wisata, di sini pemerintah juga harus hadir untuk lebih meningkatkan bagaimana wisata ini juga bisa lebih berkembang dan ekonomi di situ bisa berkembang. Ya, baik, tentunya peran menjadi dewan itu benar-benar harus mendampingi masyarakatnya agar perekonomiannya juga maju ya, Abah ya? Ya, tentunya kan itu memang tugas kita bersama. Kita selaku penyelenggara pemerintah. Jadi penyelenggara pemerintah itu kan ada gubernur, ada anggota dewan. Nah, disitulah kita sebagai penyelenggara pemerintah kita berpikir yang positif dengan tugas kita masing-masing untuk bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa sukses dan sejahtera. Baik, tentu. Betul sekali, Abah. Nah, semisal nih, ada yang menyalahgunakan wisata tuh gimana, Abah? Atau wisata dikelola sendiri tanpa meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Bagaimana, Abah? Wisata, kalau kita bicara wisata dikelola sendiri itu kan tergantung modalnya. Modalnya dari desa atau dari mereka sendiri. Yang jelas, baik itu modal sendiri maupun itu modal dari pemerintah, artinya mungkin BUMDes ataupun pemerintah desa menyelenggarakan atau membuat sebuah wisata ya, kan tergantung. Kalau ada investor masuk untuk membuat sebuah wisata di situ, nggak salah. Tapi walaupun itu pihak investor swasta membuat sebuah wisata, itu juga meningkatkan ekonomi di daerah sekitar. Jadi
dampaknya pasti seperti itu. Jadi yang penting desa itu ada wisata, kan seperti itu. Jadi baik itu bisa dikelola oleh swasta maupun pemerintah ataupun instansi-instansi lain. Baik, walaupun itu dikelola oleh perorangan atau instansi lain, itu tetap ada peraturan yang wajib dilakukan ya? Tentunya semuanya itu sudah ada aturannya. Jadi kalau memang ada masyarakat atau investor ingin membuat wisata di situ ya, usaha bisnis wisata di situ ya, itu sah-sah saja selama ketentuan dan aturannya diikuti, kan pasti ada izin-izinnya, kan pasti, kan seperti itu. Mungkin kalau ada beberapa investor yang tidak mengikuti peraturan, bagaimana tuh responnya Abah? Apa Abah langsung libas habis atau bagaimana? Nah, tentunya paling tidak saya berharap ya, itu kan kalau kita itu ditemukan ada di desa ataupun investor-investor ataupun pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata ya, kalau memang di situ ada yang melakukan tanpa izin, paling tidak saya berharap kepada dinas terkait, jadi bisa memberikan penjelasan atau pemahaman. Jadi harus seperti ini. Jadi paling tidak tugas kita sebagai anggota dewan, kita nggak bisa langsung bertindak seperti itu, Pak, atau bagaimanapun ini kan masyarakat kita. Jadi paling tidak kita berikan pemahaman, kita memberikan arahan, dan kita tindak lanjuti dengan kita rapat dengan dinas-dinas terkait, kan seperti itu. Oke, baik Abah, terima kasih. Dan tentunya pekerjaan Abah ini atau bisa dibilang tugas-tugas dari Dewan ini banyak sekali tantangannya. Mungkin Abah bisa diceritakan beberapa tantangan gitu Abah, yang pernah Abah rasain pas menjadi Dewan. Kalau tantangan saya rasa biasa-biasa aja lah. Jadi anggota Dewan itu kita nikmati, kita santai aja, yang penting kita berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tantangan itu ya nggak ada. Tantangan itu pada saat ada masyarakat kita yang berkeluh kesah tentang unek-unek persoalan pribadi, itu yang jadi tantangan. Gitu. Tapi selama kita bisa bantu, kita bantu lah, kan seperti itu. Dan terkait hambatan Abah sendiri untuk mengawal dana desa itu bagaimana? Apa ada hambatan? Saya rasa sampai saat ini kita tidak ada hambatan ya. Kita dalam memantau kegiatan-kegiatan di desa, mereka bekerja dengan baik dari sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita sampai saat ini tidak menemukan hal-hal yang kurang baik. Jadi tidak ada yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran sampai saat ini lah ya. Kita nggak menemukan itu. Jadi dan itu menjadi harapan kami, mudah-mudahan pemerintah desa betul-betul melakukan program-programnya dan merencanakan betul anggaran tersebut digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu harapan saya seperti itu. Oke Abah, ini ada pertanyaan yang ganjil gitu buat saya Abah. Nah, kan di setiap wisata itu pastinya ada pelatihannya Abah ya, pelatihan membuat wisata agar lebih baik atau pelatihan agar keuangan di wisata tersebut meningkat. Bagaimana tuh Abah? Jadi kita lihat, jadi yang ngelola wisata ini dari pemerintah, baik maupun pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kita lihat dulu. Jadi kalau ini memang ini yang punya wisata ini desa, tentunya kita juga akan hadir tuh untuk melakukan pembinaan. Artinya kita bentuk nanti ada pelatihan-pelatihan, itu juga ada banyak program-program itu untuk pembinaan UMKM, kan itu banyak. Tapi kalau ini sudah masuk ranahnya pengusaha, pengelola wisata, kan beda lagi. Itu udah tanggung jawabnya pengusaha. Yang penting kita selaku anggota Komisi A paling tidak dalam pengawasan kita memantau usaha ini sudah ada izinnya apa belum, kan seperti itu. Paling tidak itu seperti itu. Kalau belum ada izinnya ya kita arahkan, kita kasih masukan untuk segera ngurus izin, kan seperti itu. Kan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Abah. Obrolan kita pada saat ini tuh sangat-sangat luar biasa sekali Abah. Gitu lah. Iya, benar-benar. Jadi di obrolan kita saat ini, kita juga bisa belajar tentang wisata, kita juga bisa belajar tentang dana desa juga Abah. Dan mungkin Abah ada harapan untuk kedepannya, monggo?
Kalau harapan, saya hanya berharap jadi pemerintah desa saat ini yang mengelola anggaran yang begitu besar, harapan saya anggaran itu digunakan dengan sebaik-baik mungkin dan direncanakan betul sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan sampai menyimpang dan sesuai dengan keperuntukannya untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Jangan sampai program-program itu disalahgunakan untuk memperkaya diri ataupun golongan. Jadi saya berharap harus bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa sejahtera dan bahagia tentunya. Oke, betul sekali. Dan intinya harapan Abah tersendiri untuk dana desa ya, Abah bisa dibilang seperti itu, untuk terjunnya tuh langsung ke masyarakat yang berdampak atau masyarakat yang membutuhkan, betul nggak? Ya tergantung, kita lihat programnya loh, kita lihat program. Kalau sekarang kan ada namanya BLT, bantuan langsung tunai, itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi juga ada namanya ketahanan pangan, itu juga bersentuhan dengan masyarakat. Ada juga kalau kita bicara infrastruktur, ya juga itu dinikmati masyarakat sebetulnya. Gitu. Tapi itu kan untuk umum kan gitu. Kalau kita bicara bantuan langsung tunai, itu untuk pribadi mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut, kan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Abah. Sebenarnya saya pengen ngobrol panjang banget nih sama Abah nih, gitu ya? Karena ternyata asik ngobrol sama Abah. Gitu ya? Apalagi bahas tentang wisata, karena di Desa Lumajang tuh wisatanya banyak sekali ya Abah ya. Banyak, Gak cuma di Lumajang aja, kan Abah tuh asli Banyuwangi. Di Banyuwangi juga lebih banyak lagi wisatanya. Lebih banyak Banyuwangi. Iya, betul sekali. Oke, mungkin dari Sobat Abi TV in Podcast, ini aku ada kata-kata buat kalian semua. Kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Baik, saya Mareta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.